Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang peduli atas kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehidupan yang kita jalani. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembala. Situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita tidak selalu sama. Perubahan sikon ada kalanya berlangsung begitu cepat. Disitulah kita menyadari bahwa kita harus menghidupi kehidupan kita dengan responsif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Perubahan dan bagaimana kita merespon perubahan itu menggambarkan seberapa jauh kita bertumbuh di dalam Tuhan, baik dalam karakter, falsafah hidup, dan gaya hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 35. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, 'Dia saudaraku,' sebab ia takut mengatakan, 'Ia istriku.' Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya." Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudara?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, "Air ini kepunyaan kami." Dan Ishak menamakan sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna.
Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu, mereka tidak bertengkar. Sumur ini namanya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat terhadap kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, Kami telah mendapat air. Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Abraham, sekarang dialami juga oleh Ishak, yaitu terjadi bala kelaparan di daerah di mana Ishak berada. Tidak heran, Ishak juga berusaha mengantisipasi situasi dan kondisi. Kelihatannya, ia akan pergi ke Mesir. Karena Tuhan langsung memberitahukan kepadanya bahwa jangan pergi ke Mesir. Ishak akhirnya tinggal di Gerar. Apa pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, mari bergantung kepada Tuhan, sumber berkat, bukan bergantung kepada berkatnya. Ishak mengalami masa sulit karena di daerahnya itu terjadi bala kelaparan. Sedangkan di Mesir ada kelimpahan. Kemungkinan Ishak juga ingin pergi ke Mesir. Namun Tuhan melarang dia. Apakah Tuhan membiarkan Ishak menjadi sulit dalam kehidupannya? Ternyata ketika kita baca bagian firman Tuhan ini, di pasal 26 ayat 12-13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang menyangka Ishak boleh menghasilkan panen 100 kali lipat? Saya percaya Ishak pun tidak melihat hal itu. Namun Ishak bukan bergantung kepada berkatnya Tuhan, tetapi Ishak, dia bergantung kepada Tuhan yang memberkati dia. Sehingga dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun, Ishak, dia mengalami berkat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali situasi dan kondisi tidak menguntungkan dalam hidup kita. Namun dari firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajar kepada kita, jangan bergantung kepada situasi dan kondisi, jangan bergantung kepada berkat yang Tuhan berikan, tetapi kita bergantung kepada Tuhan.
Karena berkat itu datang daripada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, situasi berat apapun, Tuhan, Dia mengatasi situasi itu. Itu yang dialami oleh Ishak. Yang kedua, dari kisah ini kita belajar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Saudara, apa yang dialami oleh Ishak itu juga yang dialami oleh Abraham, kan? Saudara, Abraham itu juga mengalami kelaparan di daerahnya. Ishak juga mengalami. Lalu Abraham pindah ke kota lain. Demikian juga Ishak. Dia ke Gerar. Saudara, apa yang terjadi? Saudara, dia juga berbuat yang sama dengan Abraham, yaitu dia tidak mengakui Ribka adalah istrinya. Tetapi Ribka diberitahu sebagai saudaranya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apakah Ishak belajar dari Abraham. Namun dari tindakan yang sama, kemungkinan besar Ishak juga belajar dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang tua, kita bisa memberikan teladan apa saja kepada anak-anak kita. Namun yang Tuhan mau adalah kita memberikan teladan sebagai orang-orang beriman. Hidup bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Dia. Meskipun kita ada ketakutan, kita ada kekhawatiran, namun iman kita harus melampaui ketakutan kita dan kekhawatiran kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus melampaui semuanya itu, sehingga kita bisa berjalan lurus di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan, dan benar di hadapan Tuhan. Ingatlah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita. Berkat itu berasal dari Tuhan. Kita tidak perlu memperebutkannya. Saudara, ini terjadi kepada Ishak. Bagaimana hamba-hambanya yang menggali sumur, lalu terjadi keributan dengan orang-orang Gerar. Namun perhatikan bagaimana sikap Ishak. Ishak tidak memperebutkan sumur itu. Ishak berpindah tempat, dan dia menggali kembali sumur yang lain. Ketika terjadi keributan lagi, pertengkaran lagi, Ishak berpindah tempat lagi, dan menggali sumur yang lain. Sampai satu kali dia mendapat sumur yang baik, dan dia tahu Tuhanlah yang memberkati kehidupan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada zaman itu sampai hari ini, air merupakan bagian dari kehidupan manusia dan hewan, sehingga betapa penting keberadaan air itu. Saudara, demikian juga dengan Ishak. Seharusnya bukankah Ishak berebutan air dengan orang-orang Gerar? Karena hamba-hamba Ishaklah yang menggali sumur itu. Karena air itu adalah kehidupan bagi Ishak. Namun Ishak, dia tidak bersandar kepada air itu. Dia tahu kalau Tuhan memberikan berkat, tidak ada orang yang dapat merebutnya. Oleh karena itu dia tidak memperebutkannya. Dia menggali sumur yang lain, dan Tuhan menyediakan sumur yang baik dengan air yang baik bagi Ishak dan seluruh orang-orang yang bersama-sama dengan Ishak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat itu berasal dari Tuhan. Kita tidak perlu memperebutkannya. Tuhan menyediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman. Hari ini kami belajar bahwa kami harus bergantung kepada Tuhan, sumber berkat, bukan kepada berkat yang disediakan. Sehingga Tuhan dalam situasi kondisi ada kalanya berubah. Tapi persandaran kami tetap adalah Tuhan. Ketika Tuhan memberkati, tidak ada seorang pun dapat menahannya. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami tidak menjadi orang yang egois, memperebutkan segala sesuatu, sampai lupa bahwa berkat itu berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi orang lain. Sehingga iman kami menjadi iman yang hidup,
iman yang punya kesaksian kepada orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.